Saat ini kita sering melihat kisah cinta yang kandas, seperti cerita Pratama Arhan dan Azizah yang terhenti di tengah jalan. Tapi, apakah Anda tahu bahwa bahkan seorang pemimpin besar seperti Gajah Mada pun tak luput dari kisah cinta yang rumit dan menyakitkan? Dalam upayanya mempersatukan Nusantara, Gajah Mada mengalami banyak tantangan. Tetapi mungkin yang paling mengejutkan adalah kisah cintanya yang tersembunyi di balik layar sejarah. Siapa sangka, seorang pemimpin yang kuat ini ternyata pernah terlibat dalam hubungan asmara yang penuh drama dan konflik. Bagaimana cinta bisa menghancurkan logika? Bahkan bagi seorang Mahapati seperti Gajah Mada, jangan lewatkan cerita ini. Klik tombol subscribe sekarang dan ikuti perjalanan epik Gajah Mada, dari pertempuran hingga kisah cinta yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik dari sejarah Nusantara. Gajah Mada adalah figur legendaris yang dikenal dengan Sumpah Palapa, sebuah janji yang menjadi simbol ambisinya. Ia adalah Mahapati termasyhur dari kerajaan Majapahit yang meneruskan visi politik Cakrawala Mandala Dwipantara, yang awalnya diusulkan oleh Raja Kertanagara dari kerajaan Singhasari. Cakrawala Mandala Dwipantara mencerminkan cita-cita mulia untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Semboyan ini merupakan perkembangan dari konsep Cakrawala Mandala Jawa, yang diperkenalkan oleh Wisnuwardhana dan Narasinghamurti, pemimpin sebelum Kertanagara. Gajah Mada dikenang karena perannya dalam menyatukan berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Upaya ini adalah kelanjutan dari langkah-langkah yang sebelumnya dilakukan oleh Raja Kertanagara, yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah seperti Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Nusantara bagian timur, dan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari, sebagaimana dicatat dalam Negara Kertagama, karya M.P.U. Prapanca. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita yang hebat. Ini mungkin berlaku juga bagi Gajah Mada. Meskipun begitu, setelah mengikrarkan Sumpah Palapa pada tahun 1334, Gajah Mada mulai melaksanakan ambisinya untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Tindakannya dimulai dengan menaklukkan kerajaan Bali pada tahun 1343, diikuti dengan penaklukan kerajaan Lombok. Pada tahun 1377, Majapahit memperluas kekuasaannya ke Sumatera dengan menaklukkan kerajaan Suwarnabhumi. Setelah itu, wilayah Aceh dan Samudera Pasai juga berhasil dikuasai oleh Gajah Mada. Hingga kini, nama istri Gajah Mada dan kisah cinta pribadinya tetap menjadi misteri. Beberapa nama perempuan pernah dikaitkan dengannya, namun semuanya masih samar dan belum terungkap secara jelas dalam sejarah Majapahit. Kisah cinta ini berawal ketika Gajah Mada masih menjadi prajurit di Kerajaan Kahuripan, sebelum bergabung dengan pasukan Bayangkara Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, ia hanyalah seorang prajurit biasa yang setia mengabdi pada kerajaan. Suatu hari, dalam menjalani tugasnya, Gajah Mada bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Puranti, putri Demang Suryanata dari Kerajaan Kahuripan. Pesona dan kecantikan Puranti membuat Gajah Mada jatuh hati. Meski hanya seorang prajurit biasa, cinta Gajah Mada kepada Puranti ternyata berbalas, dan mereka pun menjalin hubungan asmara. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Puranti dilamar oleh Raden Damar, putra Patih Ranggatanding dari Kerajaan Kahuripan. Sebagai bawahan dari Patih Ranggatanding, Demang Suryanata merasa tak berdaya dan akhirnya menerima lamaran tersebut. Gajah Mada, yang merasa patah hati, menyadari posisinya sebagai prajurit biasa dan memilih mundur, merelakan Puranti untuk bersama Raden Damar. Namun, cinta seringkali membuat logika tak berdaya. Meskipun Raden Damar telah mendapatkan Puranti, ia tetap merasa cemburu. Ketika mengetahui bahwa Puranti masih bertemu dengan Gajah Mada, Raden Damar menyerang Gajah Mada dalam amarah. Terjadilah pertarungan antara keduanya, dan Raden Damar yang cemburu akhirnya tewas di tangan Gajah Mada. Setelah peristiwa tragis tersebut, Gajah Mada memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kahuripan. Ia kemudian mengabdikan diri di kerajaan Majapahit, tempat di mana ia nantinya akan mengukir sejarah sebagai Mahapati legendaris. Dalam prasasti Arya Bebed dikisahkan bahwa Ratu Tribuana Tunggadewi memberi perintah kepada Mahapati Gajah Mada untuk melakukan penaklukan di Bali. Dalam perjalanannya, Gajah Mada singgah di Pedukuhan Gedangan,
atau Kedangan, dengan tujuan untuk bermeditasi. Selama 4 bulan di Pedukuhan Gedangan, Gajah Mada sering berinteraksi dengan Niluh Ayu Sekarini, putri dari Ki Dukuh Gedangan. Kecantikan Niluh Ayu Sekarini memikat hati Gajah Mada, dan akhirnya mereka menikah. Dari pernikahan tersebut, Niluh Ayu Sekarini hamil. Namun, sebelum anak mereka lahir, Gajah Mada dipanggil kembali ke Kerajaan Majapahit. Anak mereka akhirnya lahir dan dibesarkan oleh keluarga di Pedukuhan Gedangan. Ketika anak tersebut dewasa, ia memberanikan diri menemui Gajah Mada. Setelah pertemuan itu, Gajah Mada memberinya nama Arya Bebet. Untuk melepas rindu, Arya Bebet tinggal beberapa waktu di Kerajaan Majapahit sebelum kembali ke Bali dan melanjutkan hidupnya di sana. Ada versi lain yang menceritakan bahwa Gajah Mada, ketika masih muda, pernah menikah dengan seorang gadis bernama Ni Gusti Ayu Bebet, atau dikenal juga sebagai Ken Bebet. Ia adalah putri dari Ki Gusti Pinatih, seorang patih di Kerajaan Majapahit sekaligus saudara angkat Gajah Mada. Kisah ini terkait dengan topeng-topeng kuno yang disimpan dengan baik di Puri Ageng Belah Batu, Bali, yang konon berkaitan dengan Gajah Mada dan Ki Gusti Pinatih. Ken Bebet dianggap memiliki pengaruh besar dalam perjalanan karir Gajah Mada, karena Ki Gusti Pinatih adalah salah satu tokoh penting di Majapahit. Sejak remaja, Gajah Mada telah dijodohkan dengan Ken Bebet dan dibekali ilmu kanuragan serta wawasan politik di tanah Madakaripura, wilayah pedalaman Probolinggo Selatan di kaki Pegunungan Semeru, Bromo. Cerita Gajah Mada dan Ken Bebet ini juga tercatat dalam prasasti Arya Bebet. Menurut prasasti tersebut, Ken Bebet adalah istri sah Gajah Mada. Namun, karena pernikahan mereka tidak dikaruniai putra, Gajah Mada kemudian menikah lagi dengan Niluh Ayu Sekarini. Nama Arya Bebet yang diberikan kepada putra Gajah Mada dengan Niluh Ayu Sekarini diduga terkait dengan Ken Bebet. Dalam ceritanya, Ken Bebet juga sempat mengasuh Arya Bebet selama beberapa waktu sebelum ia melanjutkan hidup di Bali. Kisah asmara Gajah Mada dengan Dyah Pitaloka Citaresmi menjadi salah satu bagian menarik dalam sejarah, meskipun tidak sepenuhnya jelas. Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa Gajah Mada pernah menjalin hubungan dengan Dyah Pitaloka Citaresmi, seorang putri kerajaan Sunda yang terkenal akan kecantikannya. Pesona Dyah Pitaloka bahkan sampai terdengar oleh Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Ketika Dyah Pitaloka dilamar oleh Prabu Hayam Wuruk, Mahapati Gajah Mada berusaha menggagalkan rencana tersebut. Upaya ini berujung pada Perang Bubat, sebuah pertempuran tragis antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Dalam pertempuran tersebut, seluruh pasukan Sunda yang dipimpin oleh Maharaja Linggabuana tewas di tangan prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kejadian ini membuat Dyah Pitaloka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun, pandangan lain tentang Gajah Mada diungkapkan dalam karya Gesta Bayuadhi, di mana ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tidak tergoda oleh harta, tahta, maupun wanita. Pandangan ini sejalan dengan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada, yang menegaskan tekadnya untuk mempersatukan Nusantara tanpa tergoda oleh ambisi pribadi. Dalam biografi novel sejarah berjudul Gajah Mada, Hamukti Palapa, karya Langit Kresna Hadi, yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai, Solo, Gajah Mada juga digambarkan sebagai sosok yang tidak berambisi pada wanita. Keteguhan ini yang memungkinkan Gajah Mada mewujudkan Sumpah Palapanya, menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Gajah Mada menjalankan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yaitu dari tahun 1336 hingga 1357. Program politik ini mencakup penaklukan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama di seberang lautan. Bahkan dalam kitab Nagara Kretagama Pupuh 13 dan 14, disebutkan bahwa jumlah negara yang ditaklukkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Palapa.